Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa kita berjumpa hari ini, dan biarlah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal apapun yang kita alami saat ini, dan firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Maka marilah kita memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Manusia atau orang Kristen diumpamakan seperti domba. Domba itu hewan penurut. Domba hanya mendengar suara gembalanya. Gembala adalah penjaga kawanan domba, menggambarkan seorang pemimpin yang menentukan arah yang harus dituju, yaitu sumber air dan padang rumput. Dalam perumpamaan di atas, Yesus menggambarkan domba-dombanya memiliki pendengaran yang sangat sensitif terhadap suaranya dan tidak peduli dengan suara yang lain. Ini yang normal. Sementara itu, domba adalah hewan yang lemah, mudah terperdaya oleh binatang buas. Maka dia akan merasa aman jika ada penuntun atau gembala di dekatnya. Namun pun demikian, ternyata ada juga domba yang tersesat dan hilang. Ada apa gerangan? Apakah karena gembalanya tidak bersuara? Oh bukan, gembalanya bukan gembalanya yang tidak berbicara atau bersuara, melainkan domba itu yang tidak peka mendengarkan suara gembalanya. Demikianlah Yesus, gembala atau pemimpin yang mengarahkan hidup manusia itu kepada Allah, sumber kehidupan. Namun manusia kadang tidak mendengarkan. Firman-Nya selalu dikumandangkan, namun manusia sering acuh dan tidak menganggap itu sangat penting. Dan manusia pun akhirnya tersesat sebab tiada penuntun baginya. Maka benarlah yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya, dalam arti mendengar suara Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, umat mengenal suara Yesus dan Yesus mengenal setiap umatnya. Maka Yesus berkata, ikut dan dengarkanlah aku. Dan umat pun ikut, sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka jika engkau mendengarkan suara Yesus, itu artinya engkau sedang dituntun ke air yang segar, yaitu kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyejahterakan, penuh dengan kelimpahan. Bahkan saat engkau berjalan dalam lembah kekelaman, menghadapi bahaya, maut, kematian, kekecewaan, kegagalan, Tuhan tetap besertamu. Hingga suatu saat nanti engkau masuk ke rumah Bapa yang kekal. Amin. Terima kasih Allah Bapa, sebab engkau selalu menuntun kami. Suaramu selalu kami dengar, dan firman-Mu itulah yang menjadi petunjuk dalam hidup kami untuk berbuat, untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Dan sungguh engkau mengenal kelemahan kami umat-Mu. Maka Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan pertolongan. Dan dengan demikian jiwa kami selalu disegarkan oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu, dan akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya Allah Bapa, biarlah hari ini kami selalu mendengar tuntunan firman-Mu, dan kami selalu rindu untuk mendengarkan suara-Mu, sebab itulah sumber kehidupan kami dan kekuatan kami. Sertai kami pada hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.